وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Batasan safar, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah merahmati kalian, bahwa masalah ini merupakan masalah yang diperselisihkan oleh para ulama secara panjang. Sampai-sampai Ibnu Munzir menceritakan sekitar 20 pendapat tentang jarak batas minimal safar. Misalnya ada yang berpendapat jarak safar apabila menempuh perjalanan selama 3 hari, ada yang berpendapat 2 hari, ada yang berpendapat 84 mil, ada yang berpendapat 46 mil, ada yang berpendapat 45 mil, ada yang berpendapat 40 mil. Dan semua pendapat di atas diriwayatkan dari Imam Malik. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkomentar terkait batasan-batasan ini. Beliau mengatakan, saya tidak mendapati hujah pendapat dari para imam tersebut. Ibnu Taimiyah juga berkomentar, benar apa yang dikatakan oleh Abu Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, karena batasan tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nas, ijma, ataupun qiyas. Itu cuma perkataan ulama. Pendapat yang kuat dalam masalah ini insya Allah bahwa tidak ada jarak tertentu dalam safar, tapi itu dikembalikan kepada urf masyarakat masing-masing. Apabila mereka menilainya bahwa jarak tersebut adalah jarak safar, maka hukumnya safar. Jika tidak, maka tidaklah disebut safar. Ini berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Dan kalau kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salat. Ya, jadi kalau kemudian kita dari Solo ke Klaten, itu orang belum mendapat safar, ya jangan mengqashar sholat. Tapi kalau kita Solo ke Jogja, orang udah mendapat safar, ya udah, itulah safar. Atau Solo ke Semarang itu sudah dianggap safar, ya safar, silakan. Kalau mau mengqashar sholat. Kemudian dalam ayat itu, Allah memutlakkan kata safar dan tidak membatasi dengan jarak tertentu. Dalam kaidah usul fiqh ditegaskan suatu yang mutlak tetap dibawa kepada kemutlakannya hingga ada dalil yang memalingkannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, setiap nama yang tidak ada batas tertentu dalam bahasa maupun syariat, maka dikembalikan kepada urf. Oleh karenanya, jarak yang dinilai oleh manusia bahwa hal itu adalah safar, maka itulah safar yang dimaksud oleh syariat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, Nabi tidak membatasi pada umatnya batasan tertentu tentang safar untuk mengqashar sholat dan bolehnya puasa. Beliau mengungkapkan kata safar secara mutlak kepada mereka, sebagaimana Allah mutlakkan tayamum pada setiap safar. Adapun riwayat yang menyebutkan batasan-batasan tertentu dengan hari, sehari, 2 hari, 3 hari, maka tidak ada dalil sahihnya. Pendapat yang kami kemukakan di atas adalah pendapat yang kuat. Ada pendapat lain yang memberikan batasan lemah sekali dan ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama, batasan tersebut menyelisih keumuman ayat dan perbuatan Nabi SAW. Dan yang kedua, pembatasan tersebut tidak berdasarkan dalil yang kuat dan jelas, tapi hanya berdasarkan pendapat semata. Kemudian yang ketiga, kalaulah memang safar memiliki batas tertentu, ini saya akan dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dengan sejelas-jelasnya karena hal itu merupakan kebutuhan umat yang mendesak. Yang keempat, pembatasan-pembatasan tersebut mengharuskan manusia untuk mengetahui jarak-jarak yang mereka lalui. Sungguh ini adalah beban berat bagi mayoritas manusia, terlebih pada jalan-jalan yang tidak diketahui manusia. Mau kemana? Mau nyebrang gunung? Kita nggak tahu jaraknya. Sekarang ada GPS. Iya, kita bisa ngomong gitu karena zaman sekarang. Zaman dulu kan nggak tahu. Oh, minimal 80 kilo. Nah, dia udah berapa kilo kan? Udah tak ngitung, tak ngukur. Itu kan repot. Ya, maka mana yang dianggap uruf itu yang jelas. Kamu kemana kamu? Magetan. Oh, ya wis safar gue ini. Nah, umumnya orang berpendapat gitu, ya sudah, kita safar. Yang kelima, pendapat bahwa safar tanpa batas tertentu menunjukkan kehebatan Al-Quran yang sesuai dengan perubahan zaman, sehingga tidak menyulitkan manusia. Dan jika seorang ragu-ragu apakah perjalanan sudah dianggap safar atau belum, secara uruf, maka hukum asalnya adalah menyempurnakan sampai jelas baginya bahwa itu adalah safar. Wallahu ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.